Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku, kita akan belajar tentang haji dan umroh. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk beribadah. Jadi titik tekannya pada beribadah. Yang kedua, bulan untuk menunaikan haji adalah mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kalau kita mengunjungi Baitullah selain pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, itu tidak dikategorikan haji, tapi dikategorikan umroh. Cara berhaji ada 3. Yang pertama, ifrad, yaitu haji dulu baru umroh. Yang kedua, tamattu, umroh dulu baru haji. Yang ketiga, haji dan umroh bersamaan. Maksudnya bagaimana? Ifrad itu biasanya orang yang datang di Mekah sudah pada bulan Dzulhijjah, dia tidak punya kesempatan untuk umroh, maka dia berhaji dulu. Sebelum kembali ke tanah air, mereka umroh. Sedangkan tamattu, karena dia punya waktu yang lama sambil menunggu bulan Dzulhijjah, dia umroh dulu baru haji. Sedangkan qiron itu biasanya para pejabat yang menggunakan fasilitas haji plus, karena waktu haji dan umroh bersamaan, karena waktu mereka sangat terbatas. Misalnya hanya sepekan, hanya 10 hari, maka dia harus menyatukan haji dan umroh. Syarat wajib haji, yaitu syarat apabila seseorang mencapai keadaan tertentu, maka dia wajib haji. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, baligh. Jadi sudah memenuhi syarat untuk menjalankan perintah Allah. Yaitu yang ketiga, berakal sehat atau jasmani rohaninya sehat, ya, bukan sedang terkena tekanan jiwa. Lalu merdeka, tidak sedang sebagai tahanan, tersangka, atau orang yang sedang bermasalah pidana. Mampu, yaitu baik biaya perjalanan maupun fisiknya untuk menunaikan haji. Ini syarat wajibnya. Lalu rukun haji ada 6, ya. Ihram, niat haji bersamaan memakai baju ihram. Saya kira ini sudah mafhum, ya. Jadi baju haji itu namanya baju ihram. Lalu wukuf, berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, sejak tergelincirnya matahari, yaitu waktu duhur, sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Lalu tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Dari Hajar Aswad kembali lagi ke Hajar Aswad itu dihitung 1, lalu berputar lagi, kembali lagi ke Hajar Aswad dihitung 2, dan seterusnya. Lalu sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali. Ini bedanya, kalau sa'i dari Sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Sofa juga dihitung 1, sehingga nanti akan berakhir di Bukit Marwah. Tahallul artinya menghalalkan segala larangan ihram dengan simbol cukur rambut. Karena mencukur rambut bagian dari larangan umroh. Sehingga kalau orang yang sudah selesai melaksanakan sa'i, mereka boleh dicukur rambutnya. Itu simbol semua larangan selama ihram dibolehkan. Lalu tertib, artinya urut, tidak boleh bolak-balik. Misalnya ihram langsung tawaf, atau ihram langsung sa'i, atau ihram tawaf lalu tahallul, itu tidak boleh, ya. Jadi harus urut. Habis ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, itu harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Lalu wajib haji. Wajib haji itu sesuatu yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, tetapi harus membayar denda.
Nah, apa saja? Satu, ihram dari mikot. Mikot itu tempat, ya, tempat memulainya ihram. Jadi mikot itu sebenarnya batas, ya. Ada dua, mikot waktu atau disebut dengan mikot zamani dan mikot tempat atau mikot makani. Jadi kalau makani itu misalnya dari Bir Ali, dari Ya'lamlam, dari Zulhulaifah dan seterusnya, ya. Kalau sedangkan mikot zamani tadi sudah saya sebutkan bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sedangkan yang kedua mabit di Musdalifah. Di sini jamaah haji harus mengambil krikil minimal 49, ya. Untuk apa? Untuk lempar jumroh. Lebih dari 49 boleh, ya, minimal. Karena kalau kurang nanti bingung harus kembali lagi ke Musdalifah. Yang ketiga mabit di Mina, ya. Menginap di Mina untuk menunggu waktu melempar jumroh, ya. Lempar jumroh itu ada 3, ula, wusta, akobah. Namun ada ketentuan khusus pada tanggal 10 Dzulhijjah pada hari raya Idul Adha, jamaah haji hanya melempar di akobah saja. Ingat-ingat, tanggal 10 Dzulhijjah hanya melempar di akobah saja. Lalu tanggal 11 melempar di ula, wusta, akobah. 12 ula, wusta, akobah. Sehingga kalau dihitung di akobah itu 7, di ula 7, di wusta 7. Nah, kalau di akobah 3 kali berarti 7 kali 3 21. Di ula itu 2 kali 7 berarti 14. Di wusta 2 kali 7 juga 14. Jadi 21 tambah 14 tambah 14 jumlahnya 49. Lalu tawaf wada, tawaf pamitan, mau meninggalkan kota Mekah, ya. Tawaf wada. Sebenarnya banyak tawaf, ya. Ada tawaf wada, ada tawaf ifadah, tadi tawaf rukun tadi namanya tawaf ifadah. Nanti ada tawaf lagi sewaktu-waktu namanya tawaf sunnah, ya. Dan ada juga tawaf kudum, tawaf pertama kali masuk kota Mekah, ya. Saya ulang, tawaf kudum, tawaf pertama kali masuk Mekah, tawaf ifadah, tawaf rukun atau rangkaian rukun haji, tawaf sunnah sewaktu-waktu selama kita di Mekah, kita pengen tawaf itu namanya tawaf sunnah. Nah, ketika kita mau meninggalkan Mekah namanya tawaf wada. Lalu menjauhi atau meninggalkan larangan haji. Larangan haji banyak sekali, nanti di slide berikutnya. Baik, apa saja yang menjadi sunnah haji? Yang pertama membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak, ya. Lalu berdoa setelah membaca talbiyah, ya, silakan berdoa apa saja. Lalu berzikir pada waktu tawaf, ya. Tawaf ketika melangkahkan kaki kanan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya, ya. Terus setelah itu silakan berzikir bebas. Mau sambil baca Quran boleh, mau sambil baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah, bebas, ya. Setelah itu sholat 2 rakaat setelah tawaf. Usahakan lurus di makom Ibrahim, ya. Kemudian meminum air zam-zam setelah tawaf, ya. Setelah tawaf, sebelum sa'i minum air zam-zam. Ada yang mempersyaratkan tentang mencium hajar aswad, masuk Ka'bah dan sebagainya. Boleh, itu adalah kreasi sunnahnya, ya. Lalu larangan haji selama umroh, selama ihram pakai baju ihram, ya. Baju ihram yang ini memakai baju yang tidak berjahit. Karena ini larangan, maka yang dilarang adalah baju yang berjahit dan tutup kepala bagi jamaah laki-laki. Jadi nggak boleh pakai topi, pakai kopiah, pakai surban, nggak boleh. Itu bagi jamaah laki-laki. Lalu jamaah perempuan
tidak boleh menutup muka, pakai cadar, pakai masker, tidak boleh. Telapak tangan juga harus dibuka ya, telapak tangan yang muka, bukan yang punggung ya, yang mukanya. Kemudian berarti tidak boleh pakai sarung tangan ya. Lalu memakai wangi-wangian, tidak boleh pakai wangi-wangian. Bagaimana caranya supaya wangi? Sebelum baju ihram dipakai, dikasih minyak wangi. Tuh ya caranya. Lalu memotong kuku tidak boleh, mencukur rambut juga tidak boleh. Itu sebagai simbol tadi ya, akad nikah atau menjadi wali nikah juga tidak boleh. Kemudian hubungan suami istri ya, saya kira ini tidak perlu saya terangkan ya. Lalu berburu atau membunuh binatang. Demikian tentang haji, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.